بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله. وفي هذا المساء المبارك بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. الأمهات والأخوات، كنا في أول الدرس. كنا في الأسبوع الماضي بدأنا في مقدمة، في تمهيد. واليوم إن شاء الله نبدأ بدرس جديد في المستوى الجديد إن شاء الله، وفقنا الله جميعا. واليوم إن شاء الله نبدأ بالدرس الحادي عشر. Kita hari ini akan mulai dari pelajaran ke-11. وماذا في هذا الدرس؟ طبعا كما قلنا في اللقاء الماضي، kita telah menyampaikan di pertemuan yang lalu, أن هذا الدرس نقسمه إلى قسمين. Kita bagi pelajaran ke-11 ini menjadi dua bagian karena cukup panjang. Dua bagian ini kita eh, yang pertama kita akan membahas ad-dhamair atau dhamairur raf'i al-muttasilah li fi'lin mudhari'. Sedangkan yang kedua ada ma an-nafiyah dan la an-nafiyah. Sana dibahas bersama. Kita langsung saja bahas poin pembahasan yang pertama. Materi yang pertama yaitu dhamairur raf'i al-muttasilah li fi'lin mudhari'. Sebelumnya umat sekalian, di akhir materi semester lalu yang kita bahas adalah pengenalan fi'il mudhari. Yang materi-materi sebelumnya itu belum pernah dibahas fi'il mudhari sama sekali. Di bab terakhir di semester lalu kita dikenalkan dengan fi'il mudhari. Apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari? Bedanya dengan fi'il madhin apa? Nah, kemudian di sini kita akan dijelaskan bagaimana bentuk fi'il mudhari jika disesuaikan dengan domirnya, atau dengan kata lain ini tasrif fi'lun mudhari. Wafaqanallah jami'an. Maka kita buka halaman berikutnya di sana umat sekalian. Dhamairur raf'i al-muttasilah li fi'lin mudhari'in. Dhamir-dhamir rafa' yang bersambung dengan fi'lun mudhari'. Atau kita tasrif langsung secara lengkap di sana. Huwa yadhhabu. Huma yadhhabani. Hum yadhhabuna. Hiya tadhhabu, huma tadhhabani, dan hunna yadhhabna. Kita fokus untuk yang dhamir ghaib terlebih dahulu. Kata ganti untuk orang ketiga terlebih dahulu. Ghaib. Kalau kita perhatikan umat sekalian, dhamir huwa akhirannya tidak ada tambahan sama sekali. Ya kan Ibu ya? Dhamir huwa itu akhirannya tidak ada tambahan sama sekali. Yadhabu. Sudah hurufnya huruf fi'lunnya. Aslinya kan fi'lunnya dhahaba. Kemudian fi'il mudhari'nya yadhabu. Jadi akhirannya tidak ada tambahan huruf sama sekali. Fi'lun mudhari' yang akhirannya tidak ada dhamir yang bersambung, maka biasanya fa'ilnya adalah ism dhahir atau dhamir mustatir. Yadhabu, seperti yadhabu di sini. Yadhabu ini fa'ilnya imma
isim zahir, misalkan yadhabu Muhammadun, misalkan seperti itu. Yadhabu Muhammadun. Maka Muhammadun sebagai fa'ilnya. Atau fa'ilnya berupa bomir mustatir, bomir yang tidak nampak. Misalnya, kalau kita katakan Muhammadun yadhabu, Muhammad sebagai mubtada, kemudian yadhabu, ini jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'lun dan fa'ilnya berupa bomir mustatir. Jumlah fi'liyah ini sebagai khobar dari mubtada. Nah, itu fi'lun mudhari yang tidak bersambung dengan bomir bagian belakang. Tapi kalau kita perhatikan berpindah ke bomir berikutnya, huma yadhhabani, hum yadhhabuna. Itu ada huruf tambahan di akhirnya. Ya atau ya? Halo, Muhammad. Naam. Mana tidak Paham. ada tidak ada yang bersuara ini, Biu. Bingung tidak maksud saya, Biu Paham, Ustaz. sekalian? Insya Allah Halo? enggak, Ustaz. Kalau enggak, ya? Ah, Jayid. Huma yadhhabani. Yadhhabani ada tambahan alif dan nun. Sedangkan hum yadhhabuna. Yadhhabuna itu ada tambahan waw dan nun. Kita warnai dengan warna hijau di sana kalau di buku. Huruf tambahan ini sebenarnya merupakan domir umat sekalian. Atau sebenarnya kalau lebih rinci lagi, yang merupakan domir itu alifnya saja dan wawunya saja. Sedangkan nun itu adalah tanda i'rab. Nun di situ adalah tanda i'rab. Tapi intinya dua-duanya, baik alif dan nun, waw dan nun itu adalah huruf tambahan. Huruf tambahan ini kan ibu ya. Kemudian juga kalau kita perhatikan untuk domir hiya, hiya juga tidak ada huruf tambahan, berarti sama seperti huwa. Biasanya fa'ilnya berupa isim zahir atau domir mustatir. Sedangkan kembali ke huma, huma dan hunna. Huma tadhhabani, ada tambahan alif dan nun. Hunna yadhhabana, ada tambahan nun di sana. Huruf-huruf tambahan ini umat sekalian ada alif dan nun, waw dan nun, kemudian yang muannas juga alif dan nun dan nun saja nun niswah, hunna yadhhabna. Itu huruf-huruf tambahan ini merupakan bomir semua. Huruf-huruf tambahan ini merupakan bomir, yaitu bomir muttasil dalam keadaan rofa karena sebagai fa'il. Saya ulangi lagi, huruf-huruf tambahan seperti alif, waw, dan nun di sana itu adalah bomir muttasil, bomir yang ditulis sambung yang dalam keadaan rofa sebagai fa'il atau bomirun muttasilun lirraf'i fa'il atau bomirun raf'i al-muttasilah. Maka kalau kita i'rab bomirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Bomir muttasil dalam keadaan rofa sebagai fa'il. Bingung tidak masih kalian? Halo? Bu Ida? Nulis, Ustaz. Mohon nulis. Hmm. Bingung tidak maksud saya? Insya Allah enggak, Ustaz. Domir Allah enggak. mustaqil Ini tampil yang tidak Islami dalam keadaan bentuk sebagai fa'il. Lu tidak mewakili. Lagi. Gitu Ibu ya. Untuk fi'il mudhari yang tidak Mhm. bersambung dengan domir muttasil, biasanya fa'ilnya adalah isim zahir atau domir mustatir. Seperti kita contohkan tadi. Misalkan Muhammadun yadhabi, itu domir mustatir sebagai fa'il. Atau yadhabu Muhammadun, Muhammadun sebagai fa'il. Tapi kalau yadhabani, huma yadhabani, hum yadhabuna, kemudian huma tadhabani, hunna yadhabna.
Maka domir, domir muttasil di belakang fi'lin itulah yang merupakan fa'il. Fa'ilnya berupa domir muttasil. Gitu Ibu ya. Nah, kita berpindah ke domir mukhatab sebenarnya. Domir mukhatab untuk kata ganti orang kedua. Kalau kita perhatikan di sana, anta tadhhab. Kalau kita berkata di sana, anta tadhhabu, antuma tadhhabani, antum tadhhabuna, anti tadhhabina, antuma tadhhabani, antunna tadhhabna. Kalau kita perhatikan, bomir anta di sana fi'il mudhari'nya tadhhabu, bagian akhir fi'ilnya juga tidak bersambung dengan bomir muttasil apapun, tidak ditambah dengan bomir muttasil. Maka hampir sama seperti huwa dan hiya tadi. Hampir sama seperti huwa dan hiya. Maksudnya, fa'ilnya biasanya berupa isim zahir atau bomir mustatir. Isim zahir bagaimana? Enggak, kalau khusus untuk anta, enggak bisa isim zahir. Apa? Khusus untuk anta, fa'ilnya bukan isim zahir, tapi bomir mustatir saja. Misalnya, anta tadhabu, tadhabu ini fi'il mudhari, kemudian fa'ilnya dhamir mustatir takdirhu anta kembali uh, ke mubtada'nya. Dan ya Khalidu aina tadhhabu, ya Khalidu aina tadhhabu, aina tadhhabu, tadhhabu ini fi'lun fa'ilnya berupa dhamir mustatir takdiruhu anta ya'udu ila Khalid, kembali ke Khalid. Sedangkan kalau kita perhatikan untuk dhamir-dhamir berikutnya, antuma tadhhabani, ada tambahan alif dan nun misalnya. Antum tadhhabuna, ada tambahan waw dan nun. Anti tadhhabina, ada tambahan ya dan nun. Antuma tadhhabani, ada tambahan alif dan nun. Dan antunna tadhhabna, ada tambahan nun. Maka huruf-huruf tambahan alif, waw, ya, kemudian alif lain dan nun itu merupakan dhamir mutasil. Sama seperti yang di dhamir ghaib tadi. Ini semua huruf-huruf tambahan yang kita warna hijau, itu artinya adalah dhamir muttasil lirraf'i fa'il atau dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il. Dhamir muttasil dalam keadaan rafa' sebagai fa'il. Itu Ibu ya. Nah, terakhir di sana untuk dhamir mutakallim, kata ganti orang pertama. Ana azhabu dan nahnu nadhhabu. Kalau kita perhatikan, fi'lun mudhari'nya juga tidak bersambung dengan dhamir muttasil apapun. Ana azhabu, nahnu nadhhabu. Maka di sini juga fa'ilnya biasanya berupa dhamir mustatir. Ana azhabu, azhabu ini fi'lun mudhari'. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamirun mustatirun takdiruhu ana. Dhamir mustatir takdiruhu ana. Nahnu nadhabu juga demikian. Nadhabu ini fi'lun. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Kita harus ingat sekalian, namanya fa'il itu pasti setelah fi'lun. Tidak mungkin sebelum fi'lun. Kalau kita sebutkan sebelum fi'lun bukan jadi fa'il lagi, tapi jadi mubtada nanti. Berbeda jumlah, berubah jumlah. Jadi pasti fa'il itu setelah fi'lun. Tapi kalau misalkan secara zahir tidak ada wujudnya seperti untuk yadhabu, tadhabu, anta tadhabu, ana adhabu, nahnu nadhabu. Di sana tidak nampak wujud fa'ilnya, maka biasanya fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Gitu Ibu ya. Wadih Muhammad. Atau misalkan umat sekalian, kalau misalkan sampai di sini misalkan masih bingung misalkan, maka kita hafalkan saja tasrif ini. Seperti sebagaimana kita menghafal fi'lun madin dulu. Fi'lun madin kita hafalkan dulu tasrifnya atau wazannya terlebih dahulu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat.
Fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Atau dulu langsung kita eh, hafal contohnya. Kataba dulu. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Maka di sini juga kita hafal. Kita hafal contoh ini. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Tadhabu, tadhabani, yadhabana. Tadhabu, tadhabani, tadhabuna. Tadhabina, tadhabani, tadhabana. Dan adhabu, nadhabu. Kita hafal masih kalian supaya lebih mudah. Bisa kita hiaskan dengan fi'lun-fi'lun yang lain. Tambahannya bagaimana. Gitu Ibu ya. Mungkin ini nanti jadi tugas hafalan mahasiswa kalian ditambahkan untuk umahat yang belum menghafal mufradat ada surah hadi asyar. Hal min soal umahat, ada pertanyaan? Sudah, baiklah. Nawaknya Bu Nur Hayati terputus koneksinya dan izin dia. Terlebihnya kami. Hal min soal umahat, ada pertanyaan? Bagaimana Bu? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Afwan Ustadz, terlambat banget Ustadz. Saya baru pulang tajia dari Bogor. Afwan Ustadz. Oh, Masya Allah. Ahlan, yasirallah wa lakum. Wassalamualaikum. Enggak hujan dong di sana, Om? Enggak Ustadz, cuma mendung aja. Di tempat saya sedang hujan lebat. Hmm. Ini tadi kita sedang membahas dhamir rafa atau dhamir muttasil rafi pada fi'il mudhari. Atau dengan kata lain ini adalah tasrif fi'il mudhari. Fi'il mudhari ditasrif sesuai dengan perubahan dhamirnya. Maka seperti yang nampak di layar sesuai dengan urutan dhamirnya yadhhabu yadhhabani yadhhabuna tadhhabu tadhhabani yadhhabna tadhhabu tadhhabani tadhhabuna tadhhabina tadhhabani tadhhabna adhhabu nadhhabu. Kalau kita perhatikan di sana ada beberapa fi'lun mudhari yang tidak ditambah huruf apapun akhirannya. Huwa yadhhabu tidak ditambah. Hiya tadhhabu, anta tadhhabu, ana adhhabu, dan nahnu nadhhabu. Ada lima. Lima dhamir yang lima fi'lun mudhari yang tidak disambung dengan Tambah huruf. huruf Aja. tambahan. Ya. Yang tidak bersambung dengan huruf tambahan ini biasanya fa'ilnya itu biasanya berupa dhamir mustatir atau kalau tidak dhamir mustatir biasanya ism dhahir. Misalkan Muhammadun yadhhabu, hiya tadhhabu, anta tadhhabu, gitu Mas. Itu fa'ilnya berupa dhamir mustatir takdiruhu sesuai dengan dhamirnya. Dengan Muhammadun yadhhabu atau Khalidun yadhhabu, itu maka fa'ilnya berupa dhamir mustatir takdiruhu huwa. Huwa ya'udu ila mubtada. Huwa yang dimaksud huwa adalah sesuai dengan mubtada'nya apakah Muhammadun atau Khalidun. Atau bisa juga kalau untuk dhamir huwa dan hiya bisa juga fa'ilnya berupa ism dhahir. Misalkan yadhhabu yadhhabu at-talibu ilal madrasah. Yadhhabu at-talibu. At-talibu sebagai fa'il. Atau tadhhabu at-talibatu. At-talibatu sebagai fa'il. Namun, kalau kita perhatikan di layar, di sana untuk selain lima dhamir barusan, selain yang dhamirnya huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu, itu semuanya ada tambahan di akhir fi'lun. Itu yang huruf-huruf tambahannya kita warnai dengan warna hijau. Huma yadhhabani, hum yadhhabuna, huma tadhhabani, hunna yadhhabna.
Antuma tadhhabani, antum tadhhabuna, anti tadhhabina, antuma tadhhabani, dan antunna tadhhabna. Itu semuanya akhirnya ada huruf-huruf tambahan. Huruf-huruf tambahan ini kebanyakan adalah dhamir muttasil. Ada alif, waw, kemudian ya, kemudian nun. Itu semuanya adalah dhamir muttasil lirraf'i. Dhamir muttasil dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Jadi fa'ilnya berupa dhamir muttasil. Itu ibu ya. Fa'ilnya berupa dhamir muttasil. Mutasil. Jadi kalau misalkan kita i'rab nanti suatu ketika yadhabani, yadhabnya adalah fi'lun dan alifnya itu adalah dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Dhamir muttasil dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Demikian juga misalkan yadhabuna, yadhabnya adalah fi'lun mudhari, kemudian wawunya adalah dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il. Dhamir muttasil dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Gitu ya, Bu ya. Dan tadi saya sampaikan kalau misalkan ini bingung, kalau misalkan bingung, maka kita hafalkan seperti kita menghafal fi'lun madin dulu. Fi'lun madin dulu, kita hafalkan saja contohnya. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtumna, katabtu, katabna. Maka di sini nanti juga kita hafal contoh ini. Yadhabu, yadhabani, yadhabuna, dan seterusnya. Sampai ana, adhabu, nahnu, nadhabu. Ini kita hafal. Berarti ini sebagai tambahan tugas hafalan Ibu ya. Yang Hmm. kemarin belum sempat menghafal mufradat. Nah, nanti dihafal insya Allah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Dan ditambah ini. Ini tasrif, fi'lun, mudhari. Astagfirullah. Hal min soal umat. Ada pertanyaan? Ibu sekalian. Bagaimana? Ada pertanyaan? Berarti antara hiya dan anta itu sama ya Ustadz ya? Sahih. Tazhabu juga ya? Fi'lun mudhari. Naam. Fi'lun mudhari pada dhamir hiya dan anta itu bentuknya sama persis. Tadhabu, taf'alu wazannya. Bagaimana kita membedakannya? Maka kita lihat siyaq, konteksnya, konteks susunan kalimatnya. Ini sedang membahas siapa atau apa kan gitu ya, Bukan? Gitu Om, ya. Soal akhir, ada lagi pertanyaan, Wahab? La yujad? Halo, Ya Ustadz. ada pertanyaan, Om? Ada pertanyaan lagi? Yanti, Ida. Kita mereka tidak boleh kalau bertanya. إن كان ليس لديكم سؤال فنستمر إلى صفحة بعدها نبحث معا. Di halaman berikutnya, umat sekalian, ini adalah materi baru, poin pembahasan baru. Di sini kita akan dikenalkan atau dijelaskan perbandingan secara langsung antara ma an-nafiyah dan ma an-nafi. Ma an-nafiyah sebelumnya sudah kita pernah mempelajarinya kalau tidak salah ya kan juga atau sudah pernah lah menjumpai ma an-nafiyah yaitu secara ma'ni tanfil fi'lal madhi wa la ta'mal syai'an. Ma yang artinya tidak. Sebenarnya
Sebenarnya dua-duanya baik ma an-nafiyah dan la an-nafiyah sama-sama berarti tidak kalau kita terjemahkan. Ma eh, Misalnya, ma hadara talibun, ma hadara talibun. Seorang siswa tidak hadir. Atau la yahduru talibun. Seorang siswa tidak hadir juga. Nah, artinya. Namun perbedaannya apa? Kan kedua-duanya ini sama-sama menafikan, sama-sama artinya tidak. Bedanya adalah pada penerapannya. Ma'an nafiyah tanfil fi'lal madhi. Pada dasarnya, ma'an nafiyah itu diterapkan pada fi'lun madhi untuk menafikan fi'lun madhin. Wala ta'malu syai'an dan tidak berpengaruh apapun pada i'rab. Tidak berpengaruh apapun pada i'rab, tidak mempengaruhi i'rab apapun. Contohnya di sana, ma dhahabtu. Saya tidak pergi. Ma syaribnal asira. Saya tidak minum jus. Artinya tidak. Dan diterapkannya pada fi'lun madhin. Dhahabtu itu fi'lun madhin. Syaribna juga fi'lun madhin. Ya kan Ibu ya? Ini pada dasarnya. Pada dasarnya demikian. Ma itu diterapkan pada fi'lun madhin. Insya Allah nanti pada beberapa ke depan juga akan kita bahas lagi ma an-nafiyah dan la an-nafiyah. Penerapannya lebih detail. Tapi di sini ini dasarnya. Penerapan asalnya. Ma itu hanya diterapkan pada fi'lun madhin. Ini asalnya secara hukum asal. Gitu Ibu ya? Bingung tidak Mas sekalian? Ya, Ustaz. Berarti kalau ma fi'il madi, la fi'il mudhari Nah, ya. nah, itu penerapan asalnya. Hukum asalnya demikian. Nanti beberapa bab ke depan insya Allah akan kita bahas lebih lanjut. Tapi di sini untuk la an-nafiyah bagaimana? La an-nafiyah sebagaimana kita sini berarti ini kebalikannya dengan fi'lun, kebalikannya dengan ma an-nafiyah. La an-nafiyah dan fil fi'lal mudhari wala ta'malu syai'an. La an-nafiyah itu diterapkan pada fi'lun mudhari untuk menafikannya. Untuk menafikan fi'lun mudhari dan juga tidak berpengaruh apapun pada i'rab. Sama. Tidak berpengaruh apapun pada i'rab, tidak menasobkan, tidak menjazmkan, gitu ya. Jadi tidak ada pengaruh secara i'rab, hanya menafikan secara makna saja. Biasanya huruf-huruf itu juga sekalian, al-huruf itu pengaruhnya itu ada pengaruh dari segi i'rab dan ada pengaruh dari segi makna. Ada huruf-huruf yang berpengaruh pada kedua-duanya, berpengaruh pada i'rab, berpengaruh pada makna. Ada juga beberapa huruf yang hanya berpengaruh dalam makna saja, tidak berpengaruh pada i'rab. Seperti di sini, ma'an nafiyah dan la'an nafiyah itu tidak berpengaruh pada i'rab sama sekali. Pengaruhnya hanya dalam makna, yaitu menafikan maknanya saja. Gitu Ibu ya. Contoh dari penerapan la'an nafiyah, misalnya la adhabu dan la nashrabul asira. Kalau kita perhatikan la adhabu ini fi'lun mudhari. Demikian juga dengan la nashrabu al asira, nashrabu ini fi'lun mudhari. Nah, boleh. Nah, kalau kita terjemahkan la adhabu saya tidak pergi, Tidak tidak perlu. pergi sekarang atau tidak akan pergi gitu. La nashrabul asira bisa maksudnya sekarang saya tidak minum jus atau saya tidak mau minum atau kami tidak mau minum jus. Tapi uh, intinya sama-sama menafikan, hanya penerapannya saja. Gitu Ibu ya. Ma'an nafiyah itu untuk menafikan fi'lun madin, sedangkan la'an nafiyah untuk menafikan fi'lun mudhari. Lagi-lagi saya katakan, ini adalah hukum asalnya. Hukum asalnya demikian. Apakah suatu ketika ma'an nafiyah bisa menafikan fi'lun mudhari atau la'an nafiyah bisa menafikan fi'lun madin? Nanti pada beberapa bab ke depan insya Allah akan kita bahasnya. Gitu Ibu ya. Masakan Allah jadi. Hal ini soal mahat, ada pertanyaan? Bagaimana?
Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Atau kalau misalkan ada yang kurang jelas masih di ini silakan ditanyakan. Semuanya saja. Baik yang mustami'ah juga. Mungkin bisa bertanya lewat tulisan. Tidak ada pertanyaan, mas sekalian? La yujad, nafsu soal. Tidak ada pertanyaan, mas sekalian? Ya, Ustaz. Wafaqanallah jami'an. Berarti kita sudah menyelesaikan untuk kaidah atau Hmm. materi di kaidah di bagian pertama ini dulu sekalian. Dan berikutnya di sana sudah langsung hiwar, ibu sekalian. Hiwar. Hiwar untuk bab 11 ini tampaknya cukup panjang. Fil hafilah. Di dalam bus. Nah, cukup panjang. 3 halaman penuh di sana. Eh, kita baca sedikit bagaimana, mas sekalian? Ini Iya, kan silakan Ustaz. waktu waktu sholat maghrib mundur kan ibu ya? Naam. Ini kita baca sedikit nggak masalah ibu ya? Luarnya om. Gimana? Ustaz, silakan Ustaz. Tafadhol. طيب نقرأ هذا الحوار. طيب الحوار تكون في الحافلة. Ini tumben. Biasanya di kitab Durus Lughah itu hiwar itu biasanya di kelas antara guru dan murid-muridnya. Ini hiwarnya ada di hafilah. Al-hafilah itu apa? Bus. Apa kita bilangnya? Bis. Baik, fil hafilah. Di sana ada al-awwal al-thani. Itu sebelum kenalan. Orang yang pertama, orang yang kedua. Baik. نقرأ بداية من قول الأول ونبنى بعد. السلام عليكم. Assalamualaikum. Assalamualaikum. ثم قال ثانيا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, itu pengucapan salam sebenarnya itu seperti itu. Assalamualaikum. Tidak ada mat pada huruf kaf. Tapi kalau orang kita memang kadang kebiasaan dipanjangkan. Assalamualaikum. Gitu. Maka fasih. Ya, Mas. Assalamualaikum. Kemudian berikutnya, qala al-awwal, masmuka ya akhi? Masmuka ya Masmuka akhi. ya Marratan ukhra. Masmuk ya akhi? Masmuka ya Masmuka akhi. Jayid. Kalau diartikan,
Bagaimana Om? Ma ma'na nasmuka ya akhi? What's Siapa Siapa your name? namamu? namamu ya Ya, saudaraku? saudaraku. Iya. ثم قال ثاني, ini baru kenalan. قال ثاني اسمي عبد الله وما اسمك؟ Ismi Ismi Abdullah wa Abdullah. masmuk. Wa masmu. مرة أخرى اسمي عبد الله وما اسمك؟ Ismi Ismi Abdullah wa Abdullah. masmuk. Wa masmu. Ismi Faisal. ما معنى هذه الجملة اسمي عبد الله وما اسمك؟ Nama saya Nama saya Abdullah Abdullah. dan siapa namamu? Dan siapa namamu? جيد. ثم Faisal. قال الأول اسمي فيصل Ismi Ismi Faisal. Faisal. أطالب أنت يا عبد الله؟ Atalibu Atalibu anta ya Abdullah. anta ya Abdullah. مرة أخرى اسمي فيصل أطالب أنت يا عبد الله؟ Ismi Ismi Faisal. Faisal. Atalibun anta Talibun ya anta ya Abdullah. Abdullah. جيد. nama saya Faisal. Terus kemudian أطالب أنت يا عبد الله, ما معنى؟ Apakah kamu Ya, seorang pelajar ya Abdullah? pelajar. Sahih. Apakah engkau seorang Apakah pelajar? engkau Atalibun anta. pelajar ya, Wahai ya Abdullah? Abdullah. Ya Kita Abdullah. bacanya tadi ya Abdallah ibu sekalian. Karena ini Hmm. sebagai mudhaf, munada itu kalau sebagai mudhaf maka kita baca mansub ya Abdallah. Gitu ibu kan? Hmm. Subhanallah jami'an. Berbeda kalau misalkan hanya satu kata saja maka mabniun ala dhamm ya Faisalu. Nah, gitu. Ya Abdallah. ثم قال عبد الله رددنا بعدي نعم. Naam. جيد. ثم قال فيصل أين تدرس يا أخي؟ Aina tadrus Aina ya tadrus akhi. ya akhi. مرة أخرى أين تدرس يا أخي؟ Aina Aina tadrus ya tadrus akhi. ya akhi. ما معنى هذه الجملة؟ Di mana? Benar. Aina, di mana guru? Ah, Di mana guru? Di mana ini kamu belajar? sahih. Ini umat sekalian, ini langsung merupakan contoh dari kaidah yang kita pelajari tadi, yaitu Mubarak. fi'lun mudhari. Kalau disesuaikan dengan dhamirnya. Aina tadrus, ini dhamirnya kan anta yang diajak bicara Ya. langsung, ya atau ya? Naam. Maka di sana bentuk fi'lunnya tadrus. Tadi kalau dicontoh tadi tadhabu. Tadrus. Di sini Tadrus. Ya. tadrusu. Ah, di sana perubahannya hanya pada harful mudharaahnya saja. Jadi tak, anta tadhabu. Dan Tadrus. tidak ada tambahan Tambahan dhamir di huruf. akhirnya. Hmm. Gitu kan ibunya? Hmm. Lalu fa'ilnya mana? Kalau ditanya seperti itu. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Mustatir. Takdiruhu anta. Tadrus anta. Begitu ibu ya? Ya. Insya Allah tidak bingung ibu ya? Halo? Ya, Ustaz. Kamu tidak? Mudah-mudahan tidak bingung. Nastamir. Qala Abdullah. Adrusu bijami'atir Riyadh. Adrusu bi Jami'atir Riyadh. Di Riyadh. صحيح. مرة أخرى أدرس بجامعة الرياض. Adrusu bi Jami'atir Riyadh. ما معنى هذه الجملة؟ Saya tadi apa? Tadrusu apa tadi, Bu? Belajar ya. Belajar. Saya belajar di Belajar Universitas Riyadh. Universitas Riyadh. صحيح. Saya belajar di Universitas Riyadh. Nggak tahu ini menyamarkan nama. Di Riyadh itu kan banyak sekali kampus. Adrusu bijami'atir Riyadh. Saya belajar di Universitas Riyadh. Di sini juga contoh fi'lun mudhari' lagi. Adrusu. Aslinya Adrusu. domirnya ana. Ya kan ibu kan? Aslinya Anak. domirnya ana. Dia membicarakan dirinya sendiri. Abdullah ini. Adrusu. Saya belajar di Universitas Riyadh. Di sini kalau kita perhatikan juga untuk domir ana, fi'lun mudhari'nya tidak ada tambahan domir di belakang. Adrusu. Maka fa'ilnya mana umat sekalian?
Fa'ilnya berupa Dhamir mustatir Mustatir. takdiruhu na'am. anna. Takdir ana. Dhamir mustatir takdirhu ana. Na'am. Dhamir mustatir, dhamir yang tidak nampak dan yang dimaksud adalah ana. Dan di sana ada huruf jar bi. Bi, umat sekalian, mungkin biasanya kalau awal-awal belajar bahasa Arab, kita mengira bahwasanya bi itu artinya hanya dengan, gitu saja. Padahal bi itu bisa bermakna lain. Bi itu bisa maknanya fi. Bi bisa bermakna fi. Jadi di sini ada rusuh bi jami akhirnya, maka bi di sini artinya kita dalam bahasa kita di, gitu kan ya? Di Universitas Riau. Insya Allah tidak bingung Ibu ya. Bi bisa bermakna fi, Ustaz ya? Naam, sahih. Dengan. Ya, fi. نستمر وهذا Ya. نستمر. Fi قال فيصل في أي كلية تدرس؟ ayyi Ayyi kulliyatin tadarusu. kulliyatin tadrusu. Fakultas apa? Di fakultas مرة apa? أخرى في أي كلية تدرس؟ Fi ayyi Ayyi kulliyatin kulliyatin tadarus. tadrusu. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ Di fakultas apa kamu belajar ya? Di fakultas apa kau belajar? Di fakultas apa? Gitu. Nah, fakultas berikutnya. Di sana tadrusu lagi, berulang kan? Tadrusu tadi untuk dhamir anta. Yani fa'ilnya dhamir mustatir takdirhu anta. ثم قال عبد الله أدرس في كلية الهندسة. Adarusu fi Fi kulliyati kulliyatin handasati. handasa. جيد. مرة أخرى أدرس في كلية الهندسة. Adarusu fi Adrusu fi kulliyati kulliyatin handasati. handasati. جيد. ما معنى هذه الجملة؟ Saya belajar di fakultas apa tuh? Handasati apa Ustaz? Pernah kita mempelajari mufradat muhandis. Masih ingat masih kalian muhandis? Mesin. Oh, mesin. Insinyur. Insinyur. Fakultas Insinyur. Fakultas teknik biasanya. teknik. Oh, teknik. Teknik. Nah, kalau Muhandisun, ya taunya mesin kan muhandisun, Bu. teknik juga, Mas. Taunya Teknik kan banyak, muhandisun, Bu, Mas. orangnya. Nah, orangnya nanti jadi muhandis. Muhandisun. Nah, kalau fakultasnya fakultas Al-Handasah, fakultas teknik. Handasati. Kalau kalau di kita fakultas teknik itu kan banyak sekali macam. Teknik apa kan gitu. Ada teknik mesin, ada teknik Mesin, nuklir, elektro, ada elektronik. teknik industri. Alia, anak saya tukang industri. Ayo, sanatin tadarusu. نستمر وهات kita lanjutkan ya. Hmm. ثم قال فيصل في أي سنة تدرس؟ Fi ayyi Di ayyi sanatin sanatin tadarusu. tadrusu. مرة أخرى في أي سنة تدرس؟ Fi ayyi Di sana ayyi tadrus. sanatin tadrus. ما معنى هذه الجملة؟ Sudah di tahun Berapa keberapa ya tahun belajar kamu situ ya? belajar? صحيح. Kamu. Sudah masuk tahun keberapa gitu ya? Oh, Engkau Ya. belajar. Sudah masuk tahun keberapa engkau belajar? Jadi pertanyaannya itu pakai sana gitu ya sekalian ya. Ada Iya, tahun tahun. berapa? Kalau di kita biasanya itu kan pertanyaannya semester. Ya kan semester. ya? Maaf. Iya. Semester berapa? Tapi di sana biasanya pertanyaannya tahun keberapa. Dan kalau misalkan kita bertanya ke anak SMP atau SMA, itu juga pertanyaannya seperti ini, fi ai sana tadrus. Misalkan anak di sana ada misalkan anak adrusu di al-madrasah as-sanawiyah. Saya sekolah di SMA, ini masih muda. Anak adrusu di al-madrasah as-sanawiyah. Kemudian ibu sekalian bertanya, fi ai sana tadrus. Udah tahun keberapa? Kalau bahasa kita kelas berapa gitu. نستمر. قال عبد الله رددنا بعدي أدرس في السنة الثانية. Adrusu fi sanati tsaniyah. مرة أخرى أدرس في السنة الثانية.
Adrus Terus bisa di Tania. sanati Tani. ما معنى؟ Saya sudah di Dia tahun ketiga. belajar di tahun Ah, ini. نعم صحيح. Terus Saya sedang belajar di tahun kedua. أدرس في السنة الثانية. ثم نستمر. قال فيصل: أتعرف المهندس سلمان؟ Ta'riful Ta'rifu muhandisa muhandisa Salmana. Salmana. أيوة. مرة أخرى: أتعرف المهندس سلمان؟ Ta'rifu Ta'riful muhandisa muhaddis Salman. Salman. ما معنى هذه الجملة؟ Apakah kamu Apa nih? tahu? Tahu ya? Atau Tahu atau kenal, gitu ya. Tahu atau kenal. apakah Tahu atau kamu kenal. Kenal kaji siapa, Om? guru? Guru. Muhan- Eh, Muhandi. Apa? Dosen. Insinyur. Apakah engkau Insinyur mengenal Salman. Insinyur Salman? Gitu ya, Bu ya? Apakah Ya. engkau mengenal Insinyur Salman? Alhamdulillah. Di sini ada fi'lun mudhari. Mana fi'lun mudhari'nya, Mas kalian? Untuk Ta'rifu takrif. Na'am. Ta'rifu. Kalau fi'lun madhinya anta. arafa. Arafa ya'rifu. Di sini ta'rifu. Karena domirnya anta. Maka harful mudhara'nya ta di sana. Ta'rifu. Itu Ibu ya. Fa'ilnya mana, Mas kalian? Domir mustatiru takdiruhu anta. Sahih. Dhamir mustatir takdiruhu anta. 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 Nah, sedangkan al-muhandisa sebagai maf'ulun bihi. Gitu kan Ibu ya? Al-muhandisa sebagai maf'ulun bihi. Kalau Salman, Salman sebagai apa? Ya Robnya Wahab. Muhandisa. Apa namanya? Objek Maklum bi. Iya. maf'ul bih. Tadi sudah al-muhandisa sebagai maf'ulun bihi. Iya, Ta'riful maaf. muhandisa. Badal ya Ustaz Salman ya? sebagai apa? Sahih, badal. Oh, gagal. Badal ya? Badal. Badal itu kan menjelaskan maksud dari kata Maf'ulun sebelum. bih. Kalau misalkan kalau kita misalkan di sini Faisal hanya berkata aja ariful muhandis, apakah engkau mengenal Insinyur. insinyur? Oh, insinyur banyak Insinyur sekali. mana? Insinyur siapa kan itu ya? Iya. Maka diperjelas insinyur siapa yang dimaksud? Insinyur Salman. Demikian juga kalau kita mengatakan al-ustad misalnya al-ustad banyak sekali. Kemudian kalau misalkan ada nama disebutkan setelahnya, maka nama tersebut sebagai badal. Badal. Al-ustad Muhammad, misalkan seperti itu. Atau misalkan asy-syekh Salman, misalkan asy-syekh Sulaiman, misalkan. Asy-syekh itu kata utamanya al-mubdal minhu dan namanya itu Sulaiman itu sebagai badal, sebagai penjelas syekh siapa yang dimaksud. Gitu Ibu ya. Alhamdulillah. نستمر. قال عبد الله: طبعا هو أستاذي، هو أحسن مدرس في الكلية. Toba'an. Huwa ustadi. Huwa ahsanu Ahsan mudarrisin fi mudarrisin kulliyati. fil kulliyati. مرة أخرى: طبعا هو أستاذي، هو أحسن مدرس في الكلية. Taban. Huwa Huwa ustadi. ustadi. Huwa Huwa ahsanu ahsanu mudarrisin fi mudarrisin fi kulliyati kulliyati. fil kulliyati. نعم، وفق الله جميعا. ما معنى هذه الجملة؟ طبعا of course ya, of course. Pasti, طبعا tentu. Iya. Tentu. tentu ya. Nah, tentu طبعا. Dia guruku. Ustadi. Ya, Ustadi, guruku. dia adalah Dia dosen. Guruku. guru yang paling baik. Dia Ahsanu mudarrisin. Dia guru yang paling. Bukan. Guru Ah, yang guru paling bagus ya. paling. Yang paling. Dia adalah dosen paling bagus di fakultas. fakultas. Sahih. Kalau tidak bingung juga ya. Ya. Ada soal, ada pertanyaan ibu sekalian?
Alhamdulillah kita sudah membaca sebagian dari keluar, namun masih cukup panjang keluarnya, masih sisa 2 halaman. Kalau misalkan 2 halaman itu kita baca di pertemuan yang akan datang bagaimana? Kalau, kalau sisa keluarnya kita baca di pertemuan yang akan datang bagaimana? Ya. Ya, nggak apa-apa, Ustaz. Nah, apa kalau ini? Mungkin kita cukupkan. Hal min soal qabla nafsi, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak, Ustaz. Dan naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan ayat sekalian. Saya minta maaf. Tadi juga sebenarnya saya terlambat ini, Bu Menteri. Hmm. Nah, semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya dan kita bisa melakukan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keikhlasan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam setiap kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya dan juga kepada orang-orang kita semuanya. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita semuanya. Dan antara kita yang sakit, kita terlalu kita terlalu kita yang sakit, semoga secara diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semua ikhlas kembali yang semua dan saleh dalam ketakwaan. Semoga Allah menjadikan kita dalam mengaturkan kita. Termasuk hambanya yang saleh dan saleh dan semoga Allah dari kita segala. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara. Semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik negara kita dan memperbaiki pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal kita. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan dalam setiap urusan kita. Sudah ilmu, waktu, istri dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua agar kita bisa senantiasa ridho, bersabar dan bersyukur atas semua kebaikan yang kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semua husnul khatimah. Semoga Allah selalu melimpahkan keberkahan di dalam bulan Rajab dan ini kepada kita semua. Demikian juga semoga Allah selalu memberikan taufik, kemudahan dan pertolongan kepada kita semuanya sehingga kita bisa sampai di bulan Ramadan dan kita bisa maksimal beribadah di dalam bulan dan semoga Allah menerima semua amal yang kita lakukan. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في بلادنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهدين وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأكرم دماءهم واسقي عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم معلم ونصير. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم ولا تقل عليهم. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين والغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam.